Supaya Eh, ini loh, maksudnya bisa saling menghargai sesama musisi tanpa ya, ya, membeda-bedakan ya, genre tertentu. ya, ya, Kadang kan ya, masih ya. ada kan yang Betul, menganggap genre yang dia mainkan atau yang dia betul. tekuni lebih tinggi daripada genre yang lain Betul gitu. sekali. Sebenarnya itu salah satu hal di dalam penelitian saya itu yang saya amati ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Ubit Raseki. Nah, beliau ini adalah seorang etnomusikolog. Nah, buat teman-teman di sini yang belum tahu apa sih sebenarnya etnomusikologi itu, dan sebenarnya apa aja pekerjaannya mereka itu, yuk langsung aja yuk ngobrol. Satu. Selamat pagi Mbak Ubit. Selamat pagi, Gili. Ya, apa kabar nih Mbak Ubit? Ya, baik-baik, sehat-sehat. Semoga sehat-sehat ya, Gili ya. Ya, ya, amin Mbak Ubit, Mbak Ubit. Ya, ya. Makasih banget Mbak Ubit udah mau nyediain waktu jadi narsum di IMU nih di tengah Sama-sama. kesibukannya. Sama-sama akhirnya ya. Waktunya bisa kita temukan ya. Oh, Iya betul, baguslah. Ya. betul. Mbak Ubit pengen Mhm, ngobrol-ngobrol nih. mhm. Mbak Ubit udah sejak usia berapa sih mulai belajar musik? Dan instrumen apa nggak? Ada belajar instrumen apa nggak dari kecil gitu? Oke, mungkin saya mesti cerita sedikit nih, Gili. Ya, Oke. jadi Mm-mm. ceritanya saya itu lahir di Jakarta, tapi besarnya di Sabang, di Aceh, di sebuah pulau kecil di ujung Sumatera ya. Jadi mungkin gimana? Kalau belajar itu kan ada belajar formal, ada belajar informal ya. Oke. Jadi saya merasa kedua-duanya itu penting gitu di keseluruhan apa namanya kehidupan bermusik saya ya. Eh, Termasuk bagaimana kita mendengarkan, saling bertukar dengan ilmu dengan orang lain, termasuk seperti sekarang ini ya dengan Gili ya, saya juga pasti belajar dari Gili. Nah, tapi kalau pengertian belajar kepada guru atau pemusik ya, nah Mm. mungkin yang paling saya ingat itu secara informal itu kira-kira sejak awal atau ya awal tahun 70-an ya. Tuh. Oke. Ya lumayan ya. Gili masih jauh ya, belum lahir pasti. Belum lahir. Ya, waktu itu saya belajar dari seorang pemain piano eh, yang satu-satunya ada di pulau itu. Jadi ceritanya dia seorang Tionghoa yang bisa bermain piano, lalu dia pernah menjadi mengiringi apa ya film bisu Oh. di bioskop satu-satunya bioskop yang ada di pulau kecil itu ya. Pulau itu kecil sekali ya, pernah semua orang pasti tahu Sabang ya. Ya. Sabang sampai Merauke. Ya, saya pernah tinggal di sana 14 tahun. Nah, jadi saya belajar dari Om Lim namanya. Oh. Saya belajar tentu saja belajarnya lisan ya, tidak pakai ada beberapa tulisan musik, tapi pada umumnya saya mendengarkan dia memainkan lalu saya menirukan kembali. Tapi itu kan diatonis ya, prinsipnya ya Hmm. diatonis ya, Hmm. diatonis barat. Selain itu, saya juga belajar secara lisan, mendengarkan, melakukan nyanyian-nyanyian Aceh. Ya, ini jadi Ah. bagaimana saya mengalami apa kira-kira pendidikan musik informal ya, Gili ya. Ya. Lalu saya melantunkan Quran ya. Kalau pagi saya sekolah umum, kalau sore saya sekolahnya madrasah, sekolah Islam, Hmm. di mana juga saya belajar membaca Quran, tentu saja dengan penggunaan makom ya. Kalau Gili tahu Hmm. makom itu modus yang apa berasal dari Timur Tengah atau Asia Barat ya. Ah. Kalau kalau Barat kan cuma ada mayor minor ya. Kalau Ya, makam itu betul. banyak sekali, ada puluhan. Ah. Seperti raga kalau di India itu kan juga malah ada ratusan ya, ada ratusan modus di sana. Jadi saya sih merasa beruntung Gili, apa ya, mengalami dua apa ya dua prinsip belajar musik ya. Jadi ini semacam bimusikalitas ya, Hmm. Hmm. melatih bimusikalitas. Kalau kita biasanya mengenal bilingual, tapi di dalam belajar musik kita juga bisa apa namanya mengalami dua apa namanya dua wilayah musikal ya. Yang satu Hmm. diatonis, saya belajar piano.
Yang satu lagi saya belajar nyanyian Aceh yang tentu saja itu bisa 5 nada, bisa 4 nada, 3 nada kadang-kadang, dan tadi makom. Jadi ada 3 nih kira-kira yang saya pelajari gitu ya. Wah, Nah, begitulah kira-kira. Jadi sekali lagi buat saya belajar itu ya dua-duanya, formal dan informal. Ya kalau saya mulainya dari yang informal memang begitu. wow. Begitu kaya pengetahuan akan musiknya Mbak Ubit ya. Wah, amazed. Aku baru mulai aja udah belajar banyak nih. Wah. Jadi nih Mbak Ubit setelah menyelesaikan pendidikan di IKJ nih, yang membuat Mbak Ubit akhirnya mutusin kuliah ke jurusan etnomusikologi lagi apa? Kok nggak ngambil ini Nggak vokal ambil performance performance gitu? ya. Heeh. Oke, jadi setelah dari Aceh, kami keluarga pindah kembali lagi ke Jakarta. Nah, di situ saya masuk IKJ, ya kan? Yang tentu saja di IKJ kurikulumnya musik barat, ya kan? Ya, tapi saya sudah punya bekal lah ketika saya tahun 70-an itu di IKJ saya masuk tahun 83. Jadi ketika kecil saya apa namanya? Oh, tunggu, saya lupa. Setiap Sabtu saya sempat belajar secara apa namanya belajar piano di Banda Aceh. Jadi saya harus menyeberang naik ferry kira-kira 2-3 jam gitu. Setiap Wow. Sabtu saya bolos gitu. Belajar piano dari seorang Tionghoa juga yang ada di Banda Aceh. Nah, kalau itu betul-betul belajar musik klasik waktu itu. Ah, Piano ya, jadi piano klasik ya. Mulai buku-bukunya buku-buku Belanda tentu saja masih tahun itu sudah tahun 70-an ya. Saya SD ya sekitar tahun 73, 74 sampai 76 itu saya belajar dengan namanya Om Lim juga. Jadi saya oh, punya 2 Om Lim, yang satu di Sabang yang ya waktu itu kira-kira sangat informal tanpa tulisan, tapi kalau yang di Banda Aceh itu ada notasinya ya, ada tulisan ah, musiknya, kira-kira begitulah. Oke, sekarang pindah ini kayak ini ya storytelling ini ya. Lalu pindah ke Jakarta tahun 80, tengah 80 saya masuk belum. Ya, saya menyelesaikan SMA 83, saya masuk IKJ 83, saya memilih vokal. ah, Sebenarnya saya pilih 2, piano atau vokal ya. Tampaknya waktu itu kemampuan piano saya mungkin dianggap kurang gitu ya. Tapi kan ah. saya juga lebih tertarik dengan voice sebenarnya pada waktu itu. Ini tembak langsung nih dari Aceh nih ya kira-kira, meskipun sudah mengalami SMA di Jakarta gitu ya. Hmm. Jadi pengalaman musikal saya kan mungkin berbeda dengan anak-anak Jakarta ya pada waktu itu ya. Tapi saya ingat yang melamar ke IKJ pada tahun 83 itu dari berbagai daerah, tidak cuma hanya dari Jakarta, ada dari mana-mana. Jadi saya merasa juga, oh ya saya apa ya pengalaman musikal saya dari Aceh nih, gimana ya kalau di IKJ kira-kira bisa nggak ya saya menyesuaikan diri gitu ya. Ternyata saya senang betul karena tidak hanya musik barat, kurikulum kita musik barat, saya belajar dengan Ibu Catherine Lemena, Ah, Catherine Wiryadinata, yaitu itu guru saya, guru vokal tentu saja. Lalu ya ada banyak dosen ya sebenarnya dosen. Ada Selamat Abdul Syukur, ada Pak Frans Haryadi, ada Ibu Trisuci Kamal, jadi ah. banyak lah ya, banyak sekali apa namanya tokoh-tokoh musik yang saya sangat beruntung gitu, saya bisa belajar dari mereka. Nah, tapi di antara musik barat, ya harmoni, kontrapung, sejarah musik ya dari mulai abad pertengahan sampai romantik sih ya, tidak sampai abad 20 kami. Abad 20. Selamat Abdul Syukur memberikannya abad 20. Kita belajar Webern dan seterusnya. Jadi saya sudah terpapar dengan musik avant-garde sebenarnya ya pada Hmm. waktu itu ya, tahun 80-an. Nah, tapi di antara itu saya banyak belajar dari seorang dosen namanya Pak Sumario LE. Ya, dia Hmm. seorang etnomusikolog yang apa ya mengenalkan pada kami banyak musik-musik Nusantara. Saya nggak tahu teman-teman saya yang lain, tapi pada waktu itu saya sudah mulai tertarik gitu. Saya pikir, oh luar biasa ya. Kok saya nggak tahu gitu ya. Kita tahu, oke ada suku Jawa, ada suku Papua, ada Maluku, ada Tionghoa, ada Hmm. ini, ada itu, ada macam-macam gitu di Indonesia. Tapi kita tidak pernah tahu musiknya seperti apa gitu. Sampai saya belajar dari Pak Mario. Tentu saja ada juga apa ya mata kuliah praktik.
seperti gamelan Bali ya, saya belajar dengan Nice. maestro juga, dengan Pak Iwayan dia, semua udah almarhum itu ya. Jadi Oke. saya sempat belajar dengan para empu itu ya. Lalu Jawa sedikit dan Betawi. Oh. Jadi 3 musik itu yang praktik, tapi selebihnya itu kira-kira wawasan ya dari Pak Mario. Kami mengenal bagaimana musik Nias ya, musik Flores dan seterusnya. Tentu saja sedikit-sedikit ya. Jadi baru bayangannya. Sampai nih cerita lagi nih. Sampai pada akhirnya saya mulai itu apa namanya menggali nyanyian-nyanyian Nusantara itu, Gili, gitu. Hmm. Ya kan, tapi kan ini ulang-alik nih kan di antara yang bel canto dengan yang dengan yang tradisi itu tampaknya tidak ketemu nih, ya cara Ah. bernyanyinya tidak ketemu gitu kan. Ada banyak apa ya? Untuk saya ada banyak eh, ketidakluasan pada waktu itu. Pada waktu itu tentu saja, ini kan saya umurnya masih 20-an ya pada waktu itu. Eh, Lalu saya berpikir, gimana kalau saya mulai belajar? Pertama kali saya belajar ini apa namanya menyanyikan nyanyian Bali Oh. dengan Pak Iwayan dia. Itu pertama kali saya mencoba. Tentu saja nyanyian-nyanyian Betawi ya, karena kami diberi kuliah musik Betawi juga gitu. Nah, lalu ceritanya bersambung sampai pada akhirnya saya pikir kayaknya bel canto ini enggak untuk saya ini kayaknya ini. Saya pikir ada banyak apa ya teknik vokal, ya semua lah cara bernyanyi, cara bernafas gitu itu tidak apa ya seperti dibatasi gitu kalau di Ah. dalam nyanyian barat gitu. Hmm. Tentu saja mungkin sekarang masih ada tertinggal ya nyanyian bel canto itu masih tertinggal di saya karena saya juga beruntung ya saya punya seperti yang tadi Gili sudah dengar bahwa ketika tinggal di Sabang kan apa ya 2 wilayah musikal ini kan Hmm. ternyata sudah embrionya dari situ gitu. Sampai di KJ saya ketemu lagi, oh ternyata ada kemungkinan lain nih dari bernyanyi gitu meskipun saya juga sudah mulai waktu di Aceh gitu. Nah, kira-kira begitulah ceritanya mengapa saya mulai bimbang tuh. Mulai bimbang sampai saya akhirnya menemukan kata etnomusikologi. Itu kira-kira akhir, nggak tahu saya tahun 87, 88 saya mulai berpikir kayaknya bel canto nggak untuk saya karena apa dosen-dosen saya yang vokal sudah mulai protes. Kenapa apa ya produksi suara kamu mengapa tidak jernih? Kenapa ini? Kenapa itu? Ya tentu saja sudah bukan rusak itu dalam perspektif siapa? Kalau perspektif barat mungkin rusak ya. Tapi kalau kita belajar nyanyian Nusantara ya memang ada apa ya? Ada cara yang berbeda gitu kan, proyeksinya, lalu resonansinya, semuanya produksinya berbeda. Jadi memang ketika pagi-pagi saya kuliah untuk bel canto, suaranya kadang-kadang mungkin ada desahan, ada apa gitu ya, kira-kira ketahuan kamu ngapain gitu, kamu nyanyi apa Oh. gitu kira-kira saya Oh. di apa namanya di apa ya diketahui gitu saya sedang belajar yang lain juga gitu. Jadi pada Ah. akhirnya saya memutuskan kayaknya bel canto is not for me gitu. Jadi saya memutuskan untuk belajar etnomusikologi. Jadi disitulah kira-kira mulainya ya. Ini dari anak, tentu saja waktu itu umur saya baru 20 sekian lah ya. 22, 23. Jadi masih muda itu masih emosional gitu. Pokoknya enggak, ini bukan untuk saya gitu ya. Meskipun pada akhirnya saya berpikir ya, saya beruntung gitu. By musicality it's apa ya sesuatu yang menguntungkan gitu Betul. buat kita lah, buat kita pemusik Ya. ya. Kita tahu diatonis tapi kita juga paham apa namanya sistem musikal yang lain. Saya kira Betul. penting ya, apalagi sekarang ya. Era Betul. sekarang ini begitu mudah ya kita bisa belajar lewat rekaman, lewat apa saja gitu. Jadi gitulah kira-kira Gili kenapa saya nekat gitu pindah dari yang what so called merdu ya, merdu dari perspektif musik barat dengan
sesuatu yang derau ya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ketika Ya. kita bernyanyi del canto gitu ya. Itu Hmm. haram, malah kan nggak boleh ada itu. Hmm. Meskipun pada akhirnya setelah sekian lama ya saya tahu bahwa Kathy Berberian sudah melakukannya ya. Ada Oke. soprano yang salah satu yang pionir yang melakukan extended vocal technique ya, yang dia mendapat inspirasi dari Azerbaijan, dari mana-mana lah. Tentu sekarang sudah banyak ya, Joan La Barbara dan seterusnya yang ya mereka penyanyi opera, tapi pada akhirnya mereka tertarik untuk mendapatkan inspirasi ya, kalau saya sebutnya dari Afrika, dari Mengeksplor lebih lagi ya. ya, lalu mereka menemukan itu yang extended vocal technique. Tentu saja ya itu hibrid ya, sesuatu yang itu hibrida kalau buat saya. Nah, apalagi kita yang memang hidup di wilayah budaya nyanyi yang banyak sekali, kenapa kita nggak bisa mengambil inspirasi dari sana? Itu sih. Jadi itu putusan mengapa saya belajar etnomusikologi ya. Jadi memang meskipun etnomusikologi itu lebih prinsip atau sifat belajarnya kan lebih mengamati ya. Praktik ada, tapi kan ini lebih banyak penelitian ya, basisnya penelitian ya, kira-kira begitulah. Itu cerita awalnya. Nice. Tengah 80-an, Nih aku umur tarik balik 20 sedikit, tadi sekian. Mbak Ubit sempat Mbak Ubit sempat mention kurang cocok sama bel canto. Apakah ini yang bisa menjadi alasan Mbak Ubit lebih prefer di labelin sebagai pesuara daripada vokalis gitu ya Mbak ya? Ya. Pesuara, ya sebetulnya saya menemukan kata itu atau saya menggunakan kata itu. Saya cari-cari waktu itu di kamus, tidak ada kata pesuara. Ada suara ya, saya tambahkan pe saja. Ya kan, itu mungkin sekitar tahun awal 90-an deh. Saya sudah mulai menggunakan kata pesuara. Mengapa? Ya seperti saya ceritakan tadi, saya mencoba mencari terus ya, dan saya juga tidak ingin merusak tatanan yang sudah ada ya kan. Kalau soprano ya harus begitu nyanyinya. Kalau dia penyanyi biasanya pada umumnya ya penyanyi jazz atau penyanyi pop atau penyanyi apapun itu sudah ada pakemnya ya, kira-kira gitu ya Gili ya. Lalu apalagi sinden, nah itu ada pakemnya gitu, kita nggak bisa rusak itu gitu. Jadi saya pikir kayaknya harus menemukan kata baru nih. Nah makanya saya ingatnya tuh saya harus membuat kenapa waktu itu saya mencari-cari itu di kamus, harus membuat buku ini buku program ya. Jadi buku program saya panitianya sudah meletakkan itu saya soprano. Saya bilang enggak, saya mau pesuara aja. Enggak ada kata pesuara, enggak apa-apa. Saya bilang ini I invented ini gitu. Bukan invented, saya kata suara kan sudah ada ya, tinggal ditambah pe saja. Nah, tapi mengacu ke pertanyaannya Gili tadi, mengapa saya menggunakan kata pesuara? Karena saya pikir tadi itu dia bisa luwes gitu. Dia nggak usah melekat kepada seorang soprano, tidak usah melekat pada apa yang dikerjakan penyanyi gitu, yang ada ada aturan-aturan baku gitu, aturan yang buat saya bukan cuma baku tapi autoritatif gitu ya. Pokoknya kalau soprano harus nyanyi begini, produksi suaranya harus begini. Sementara kalau pesuara kita bisa menggali suara kita sedemikian rupa, sejauh mungkin, seluas mungkin, apa saja bisa kita lakukan. Nah, karena saya waktu itu sudah mulai belajar etnomusikologi, jadi ada banyak nyanyian-nyanyian Nusantara dan dunia juga ya, Afrika dan seterusnya, yang menjadi inspirasi penggalian suara itu. Itu sih kira-kira mengapa gitu saya memilih itu. Tapi sekarang saya senang ya, sudah banyak yang menggunakan kata pesuara. Nah, meskipun saya nggak tahu apa kira-kira
maksudnya sama gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau maksudnya berbeda ya tidak apa-apa. Mhm. Tapi saya senang sih saya melihat beberapa orang sudah beberapa penyanyi soprano bahkan sudah mulai menggunakan kata pesuara ini. Dan saya Hmm, kira ini apa ya lintas ya bisa lintas gaya bernyanyi gitu kan. Bagus ya kan? ya Seperti kita betul. mengatakan kita Indonesia, nggak harus lagi saya Aceh, saya Jawa atau apa ya, kita ini Betul, Indonesia gitu. Jadi betul. pesuara itu bisa melintas batas itu gitu. Saya senang sih. Inklusivitas ya. Nah, Nah, itu ini kira-kira. jiwa Mbak Ubit memang jiwa bebas. Uh, ya, bukan bebas ya. Sebenarnya bagaimana kita membebaskan diri kita, liberating yourself itu kan penting ya di dalam Betul. hidup itu ya. Ya, Bagaimana kita ya, caranya bagaimana kita memahami orang lain dulu, saya pikir ya, betul. memahaminya dalam hal ini karena saya kajiannya atau penelitiannya suara, ya bagaimana kita menghargai gaya nyanyi orang lain, nggak cuman kalau saya soprano yang paling benar itu nyanyian bel canto atau nyanyian operatik, nggak gitu kan, Ya, nggak apa-apa kita apa namanya memegang teguh itu atau memutuskan bahwa itulah gaya saya, nggak apa-apa. Tapi kan juga kita penting untuk mengetahui bahwa ada gaya-gaya yang lain di dunia ya, ini. Bahkan betul. di Nusantara ini sama, bagaimana kita harus menghargai bahwa ada banyak suku-suku, ada banyak kepercayaan, ada banyak makanan, ada banyak bahasa, dan Ya, seterusnya, dan seterusnya. setuju, Kira-kira setuju. gitu. Kayak Wow. kuliah. Aduh. Mbak Ubit, jadi sebenarnya ilmu etnomusikologi itu pelajaran tentang apa sih? Sama nggak sih sama musikologi? Jadi etnomusikologi pada masa awalnya itu apa itu bagian dari musikologi ya yang disebut comparative musicology. Jadi Oke. musikologi perbandingan gitu lah kira-kira ya. Nah, kalau studi etnomusikologinya sendiri sekarang itu bagaimana kita memahami sebuah masyarakat itu bermusik lah ya, musicking, bagaimana mereka bermusik gitu. Oke. Tentu saja masyarakat itu mempraktikkan musik sebagai bagian dari budayanya, Gili, ya, Oke. yang itu merefleksikan pengetahuan, ada nilai-nilai di sana, ada kreativitas dan seterusnya yang tentu saja itu bagian dari ekspresi budaya. Jadi secara sederhana kira-kira begitulah yang yang dikerjakan oleh seorang etnomusikolog ya. Jadi bagaimana dia harus meneliti dan dia harus memahami bagaimana produksi dan konsumsi musik beserta seluruh unsur-unsur lain yang terkait di dalam budaya masyarakat, sebuah masyarakat, kira-kira gitu. Sementara kalau musikologi ya itu studi tentang musik ya, yang Hmm. berdasarkan penelitian ya. Jadi biasanya teks, jadi skor dan seterusnya. Meskipun sekarang tidak begitu juga ya. Jadi di antara etnomusikologi dan musikologi itu kadang-kadang sudah berkelindan lah, kira-kira Hmm. begitulah. Semakin luas ya, musikologi semakin luas. Kalau dulu menurut saya yang luas itu etnomusikologi. Sekarang Ah, musikologi juga sudah sangat luas. Gitulah kira-kira ya. Nah, tentu ah. saja kalau kedua ilmu ini berkaitan dengan banyak keilmuan yang lain. Ya, Hmm. psikologi, kadang-kadang neuroscience, malahan macam-macam lah. Kalau Nice. psikologi kita sudah tahu ya, Hmm. linguistik, antropologi tentu saja yang paling dekat gitu. Wah. Begitu, Gili. Jadi sebenarnya tadi kata Mbak Ubit, pekerjaan seorang etnomusikolog kan meneliti gitu kan, terus berkaitan dengan interdisiplin yang lain juga gitu. Hmm, profesi apa aja? Sorry, bukan profesi. Maksudnya seorang etnomusikolog ini bisa kerja di lapangan mana aja nih Mbak Ubit? Ya. Ini selalu ditanyakan tidak hanya kepada saya, kepada banyak etnomusikolog ya. Iya. Kalian ngapain sih sebenarnya? Ya, jadi mungkin saya ulangi sedikit. Jadi bagaimana seorang etnomusikolog atau para etnomusikolog itu melakukan serangkaian pengamatan ya untuk memahami bagaimana sebuah masyarakat atau komunitas kan. Begitu kan tadi ya Ya. kira-kira penjelasannya ya.
bagaimana mereka memproduksi musik, lalu alasan-alasan mengapa mereka melakukan itu gitu. Nah, mengapanya ini yang kita cari tahu kan, bagaimana mereka memproduksi musiknya juga itu yang kita cari tahu, dan keseluruhan hasil penelitian itu ya dia menjadi bagian dari ilmu etnomusikologi, hasil produksi pengetahuan etnomusikologi gitu ya. Ya ilmu pengetahuan ya penting ya kan. Siapa saja harus terus-menerus memproduksi pengetahuan gitu kan. Nah, tapi kan kadang-kadang banyak yang apa tidak bisa menerima, ya terus untuk apa gitu kan? Ya pengetahuan untuk apa sebenarnya? Ya untuk bagaimana kita saling, kalau dalam konteks etnomusikologi aja bagaimana kita ya memahami satu masyarakat ke masyarakat yang lain, bagaimana kita memahami manusia yang satu ke yang lain gitu kan. Jadi mungkin eh, jawaban saya selanjutnya, karena saya juga melakukan ini, selain hasil penelitian itu sebagai bagian dari produksi pengetahuan bagi umat manusia, tapi juga bisa juga digunakan untuk penelitinya sendiri ya. Kalau penelitian juga seorang performer seperti saya gitu, saya justru lebih berat bagaimana saya menggunakan hasil pengetahuan saya itu, hasil penelitian saya itu yang digunakan untuk proses kreatif saya sendiri ya. Jadi etnomusikologi sebagai ilmu terapan, kira-kira begitu sih. Berarti dengan kata lain, etnomusikolog bisa dibilang ahli budayawan, ahli historian juga ya berarti ya Mbak Ubit ya? Iya, bisa juga kalau dia, ya tergantung fokus penelitiannya kan, begitu kan. Kalau dia Nice. sedang mencari tahu bagaimana sebuah masyarakat itu pada awal abad 20 gitu ya. Misalnya keroncong lah, taruhlah keroncong gitu kan. Keroncong masih ada kan sampai sekarang gitu kan. Ya, dia musik hibrid betul ya, campuran gitu. Tapi itu kan bagian dari penelitian etnomusikologi juga ya, musik populer juga bagian dari penelitian etnomusikologi. Jadi tidak hanya musik-musik asli atau musik-musik tradisional atau musik-musik etnik ya yang biasa kita kenal, atau world music yang sekarang juga jadi ada banyak istilah yang digunakan di banyak tempat. Tapi kira-kira kan kalau banyak teman-teman pemusik biasanya, oh ya itu hanya urusannya dengan musik-musik tradisional atau musik-musik indigenous gitu ya. Nggak begitu, musik populer dan musik-musik hibrid itu juga bagian dari penelitian kita. Yang tadi itu kalau mau menelusuri kesejarahannya, bagaimana S. Abdullah di tahun 30 ya, seorang turunan Hadrami yang datang dari Hadramaut, ya kan, Timur Tengah, dia datang ke Indonesia, atau ancestornya datang ke Indonesia, lalu dia menjadi Indonesia, lalu dia menyanyikan keroncong tahun 30 tentu saja berbeda dengan keroncong yang sekarang. Nah, itu kan pekerjaannya etnomusikolog kan. Kira-kira gitu. Iya kan? Jadi saya kalau saya mau meneliti S. Abdullah tadi, banyak aspek kan di sana kan. Aspeknya apa? Oh ya, dia turunan Hadrami gitu kan, yang datang dari Timur Tengah. Tapi dia juga mengembangkan keroncong gitu ya, salah satu yang mengembangkan keroncong pada tahun 30-an gitu. Misalnya. Ini hanya salah satu contoh. Ada banyak topik-topik yang menarik. Sekarang bagaimana cara kita mengkonsumsi musik kan sudah berubah ya. Iya, Nah, betul. itu juga bisa bagian dari studi etnomusikologi. Banyak sekali. Apa saja bisa menurut saya sih. Nah, Wow. sekarang apalagi ya. Nice. Begitu. Jadi mudah-mudahan setelah mendengarkan obrolan kita ada satu dua yang ingin belajar etnomusikologi ya. Pasti, Karena pasti. ilmu ini masih terutama di sekitar saya ini ya, di pulau kita ini, yang pulau yang kayaknya macam-macam ada, tapi Masih kurang peminatnya ya. Mas, itu kira-kira. Oke. Wow. Nih, jadi menurut Mbak Ubit nih, gimana nih seorang musisi bisa turut berkontribusi
dalam lingkungan sosialnya melalui karyanya. Hmm, ya, gini. Eh, Musik itu kan merupakan ekspresi dari keseluruhan pengalaman sosial kita kan, Ya. sebagai musisi, betul kan? Nah, jadi apa yang kita eh, lihat ya, atau mereka ya sebagai pemusik, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, itu sebetulnya kan terabstraksi atau diabstraksi secara sengaja, lalu direfleksikan ke dalam karya. Bisa juga dia terjadi secara alamiah sebenarnya, ya, tanpa dia harus mengatakan bahwa dia sedang peduli dengan apa, saya nggak tahu, misalnya apa ya, perubahan iklim gitu ya, ya kan, Oke. misalnya ini. Eh, Mungkin dia apa, hasil abstraksi itu kan direfleksikan ke dalam karya, bisa dalam bentuk yang sangat harfiah, tapi juga bisa dalam bentuk yang apa, metafora-metafora atau alegori-alegori kan. Kalau musik kan karena kita berurusan dengan bunyi, dengan suara, ya urusannya kan sebetulnya metafora-metafora ya, alegori ya. Kan Ya, kita kan tidak verbal kan. Yang verbal itu kan betul. liriknya, kalau kalau musik itu ada liriknya gitu, lagu lah ya. Tapi kalau bunyi, suara seperti yang saya lakukan, nonsensical syllables itu, apa perlu gitu seorang pemusik itu menjelaskan apa yang sedang dia apa ya, dia pikirkan gitu. Dia misalnya tadi itu ya, kayaknya sih kita perlu ya peduli dengan perubahan iklim misalnya gitu, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. sekali lagi ya, itu bisa disampaikan dalam bahasa musik, saya katakan sekali lagi, bukan dalam bahasa yang verbal, tapi juga bisa juga dalam bahasa yang verbal. Um, tapi kan yang paling penting kalau bagi saya sebagai pemusik, juga sebagai warga masyarakat yang peduli, ya kita tunjukkan saja kan dengan sikap dan tindakan kita sehari-hari, Gili, ya kan? Ah, Misalnya karena tadi sudah bicarakan soal perubahan iklim, bagaimana kita menggunakan plastik sekali pakai, ya kan? nice. Ya. Bagaimana kita mengurangi jejak karbon, kurangi terbang. Ini kita semua setelah 1,5 tahun kan nggak terbang-terbang kan? Saya baru terbang 1 kali 2 minggu lalu. Setelah 1,5 tahun ya kita sudah mengurangi jejak karbon. Bukan terima kasih pada pandemi, tapi ya kira-kira begitu ya, bagaimana mengkonsumsi, mengurangi konsumsi daging misalnya, ya kan? Ya itu paling nggak saya lah ya. Hmm. Ya itu kita lakukan saja dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita nyatakan lewat kesenian kita atau musik kita, tapi yang paling penting ya kehidupan sehari-hari kita sudah menunjukkan itu belum, gitu. Kalau saya begitu sih sekarang ini ya. Mungkin berbeda Wow. dengan apa yang saya pikirkan 10 tahun yang lalu, tapi saya pikir begitu. Eh, Mengurangi jejak karbon itu penting loh. Iya kan? Hmm. Hmm. Bagaimana setelah pandemi ini kita berpikir apa gitu sebagai seorang pemusik lah, kita nggak usah, kita ini kan pemusik ya udah, kita berpikir dari melihat semua ini, merefleksikan semua ini dari sudut pandang bunyi misalnya, boleh ya kan, dalam bentuk alegori, dalam bentuk metafora, yang verbal. Kalau saya yang verbal ya di kehidupan di rumah sehari-hari aja, ya kan, Hmm. bikin bikin apa yang tadi itu, memilah-milah plastik, kayaknya sepele tapi nggak ada jalan lain. 30 Hmm. tahun lagi bagaimana bumi kita ini kan, kira-kira begitu kan. Jadi ini hanya contoh, jadi bagaimana sesuatu yang harfiah, yang verbal, dan yang metafora juga berjalan beriringan ya, begitu ya. Wow. Kalau menurut Gili gimana? Aku Saya balik lagi. speechless. Ini kayak kuliah beneran. Jadi ya bener-bener dapat dapat ilmunya banyak banget. Bener-bener aku Enggak, belajar tapi banyak banget. sikap kita gimana kan? Jadi penting kan, Iya, kadang-kadang betul. seniman selalu Hmm. merasa mereka sudah menyampaikannya lewat keseniannya. Ya, that's right, betul. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah mempraktekkan apa yang mereka sampaikan di keseniannya enggak? Jangan-jangan paradoks gitu, bertolak belakang Hmm. gitu. Saya lihat itu banyak seniman yang wah bicaranya besar gitu dalam keseniannya gitu, tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari saya tidak melihat dia mempraktekkan apa yang dia sampaikan di dalam keseniannya.
Jadi begitu ya. Di seni rupa ada, di film kah, di musik karena kita orang musik. Ya kita lihat saja gitu kan. Ya itu kritik saya gitu, terhadap teman-teman saya sendiri gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, boleh kita teriak-teriak menyuarakan sesuatu di lewat kesenian kita. Tapi kayaknya saya udah ngulang-ulang nih, udah mulai kayak nenek-nenek. Tapi ini penting nih, saya sedang kampanye sekalian. Ya yang paling penting kehidupan sehari-hari. Ayo, mari. Mulailah dari diri sendiri supaya dari perbuatan kita bisa menginspirasi orang lain juga ya. Untuk Enggak. lingkungan. Yang tadi karena pertanyaan kan lingkungan sosial Ya, kan. Nah itu betul. jadi pertanyaan saya, jawaban saya begitu, Gili. Oke, wow, Hmm. wow. Hobbit ada Ah, wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini gitu, yang sesama jangan. musisi? Kayaknya dari tadi saya sudah kasih wejangan ya. Saya sebenarnya menghindari itu wejangan. Eh, Supaya Eh, ini loh, maksudnya bisa saling menghargai sesama musisi tanpa membeda-bedakan ya, genre tertentu. ya, ya, Kadang kan ya, ya. masih ada kan yang Betul, menganggap genre yang dia mainkan atau yang dia betul. tekuni lebih tinggi daripada genre yang lain gitu. Betul sekali. Sebenarnya itu salah satu hal di dalam penelitian saya itu yang saya amati ya. Mungkin kalau Gili nggak tahu, kalau Gili tahu apa sempat tahu, saya Hmm. kan bekerja sama dengan banyak pemusik ya, Mm-mm. dengan pemusik populer, jazz, tradisional, Mm. pemusik klasik, avant-garde. Sebenarnya itu secara tidak langsung saya sedang melakukan penelitian ya, saya sedang melakukan pengamatan gitu. Ya kan, bagaimana saling silang ini terjadi nggak sih ya? Apakah kita bisa betul-betul berdialog gitu ya? Jadi mungkin berapa dekade ya, sudah tiga dekade lah paling nggak, 30 tahun terakhir ini, apa ya, cara saya bekerja sama dengan banyak seniman lintas genre, itu nggak cuma musik ya, tapi lintas disiplin juga, Ah, film, tari, dan seterusnya. Juga lintas keilmuan lain ya, jadi keilmuan di luar seni sama sekali. Itu sudah saya coba gitu ya. Bagaimana kita mengalami ya seperti ini ya, kita ngobrol gitu ya, bagaimana kita belajar memahami, menghargai satu sama lain itu lewat musiknya ya kan. Lewat musiknya itu akan merefleksikan juga laku budayanya ya, bagaimana kita memahami perbedaan suku, kepercayaan, perbedaan apalagi pandangan ya, ideologi ya. politik biasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semula tidak mudah nih, buat saya bahkan tidak mudah ya, karena kebanyakan pemusik tuh seperti yang Gili sudah sampaikan tadi, bahwa ya mereka cuma mau didengar bahasa musikalnya aja. Kalau orang jazz ya maunya jazz aja gitu, pop ya pop aja gitu ya. Ya yang klasik ya begitu gitu ya. Ya. Tapi bisakah kita saling mendengar gitu, menghargai? Enggak harus cinta pada yang jenis yang lain, tapi bisa nggak kita saling menghargai bahasa musikal dari budaya atau tradisi yang lain gitu, ya kan? Kalau saya itu biasa tuh diperolok-olok itu, ya. Hmm. Meskipun dengan cara bergurau nih ketika sedang berkolaborasi. Ini saya cerita aja nih, nggak apa-apa, Gili, sekalian deh, ya kan? Karena perbedaan bahasa musikal tadi itu, ya kan? Misalnya ketika saya sedang ini kok dari tadi jazz terus, nggak apa-apa deh. Ini kan hanya contoh ya. Oke. Semoga teman-teman jazz tidak merasa apa. Eh, Tentu ada ketidaklancaran saya kan di dalam berbahasa musikal Betul. jazz gitu ya. Kalau seperti saya tidak berbahasa Perancis, tapi saya bisa sedikit ya, pasti tidak lancar gitu ya. Betul. Saya lancarnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Aceh gitu, atau bahasa Minang. Tapi ketika saya berbahasa uh, uh, Jerman atau apa yang lain ya, saya tidak akan lancar gitu. Sama ketika saya berkolaborasi dengan pemusik jazz gitu, ya mereka pasti menuntut saya harus bisa bahasa musikal mereka gitu kan. Saya berusaha dengan sekuat tenaga, tapi kan selalu ketika kita bermusik itu kan olok per olok itu sering terjadi ya. Ya. Pernah ngalami nggak, Gili? Iya kan? Pernah. Pernah nggak? Jadi kira-kira gitu. Tapi yang paling penting poin saya bahwa uh, uh, yang paling penting ya bagaimana ya kita bisa saling belajar, tapi nggak perlu baper gitu loh, ya kan?
Ya udah, saling belajar bahasa musikal harus saling saling silang dong. Kalau saya mau belajar bahasa musikal jazz, mereka juga harus belajar bahasa musikal saya dong. Itu loh maksud saya. Ya kan, bagaimana saling silang itu terjadi gitu loh. Itu kan namanya dialog ya, Ya. ya kan? Saya kira kalau memang apa ya Gili, kalau kita mau belajar bahasa musikal di luar tradisi musikal kita yang paling kita kuasai, ya tidak hanya mendengar, tapi ya kita harus mulai memahami kosa bunyinya misalnya, gramatikanya, sampai sesuatu yang di luar itu ya. Saya pikir kita bisa meluaskan toleransi kita terhadap perbedaan musikal itu. Ya, jadi prinsipnya membuka seluasnya, membuka telinga kita seluas-luasnya, sehingga akibatnya itu ya terbuka pikiran dan sikap toleran terhadap musik beserta keseluruhan komunitasnya. Begitu kira-kira. Nice. Mbak Ubit, Mhm. wow, thank you banget. Ini aku belajar banyak banget, bener-bener. Ini kita udah di Ya, penghujung acara, tapi masih ada ya. satu pertanyaan lagi nih yang Oh, terakhir harus masih ada. dijawab. Oke, Ini oke, apa silakan. nih impian seorang Nya Ina Rasuki ke depannya sebagai musisi Indonesia? Hah, sulit sekali pertanyaan itu. Dari tadi pertanyaan dari Gili sulit-sulit, ya, tapi saya coba jawab ya yang kali ini. Begini, kaki saya ini kan berada di wilayah dua wilayah kerja ya, kerja Oke. kreatif sebagai seorang pesuara tadi, seorang seniman, seorang juga seorang pendidik seni, gitu kan. Jadi ada dua wilayah yang harus saya perhatikan terus gitu ya. Jadi tidak hanya pada kehidupan sehari-hari kedua wilayah ini, tapi bagaimana ya kehidupan seni kita ini selalu mengalami kesalahpahaman ya. Yang tadi pertanyaan ini agak menyangkut pertanyaan Gili sebelumnya ya. Oke. Kesalahpahaman itu sering terjadi, benar nggak? Pernah Betul, ngalami nggak? Iya betul kan? pernah, betul. Nah, apalagi menguatnya fundamentalisme dalam masyarakat kita. Itu saya kira Gili mudah-mudahan sepakat dengan saya ya. Bagaimana kita melihat itu gitu ya. Kalau saya membayangkan, memang fundamentalisme itu kelihatannya nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi kan mulai dari yang tadi itu kesalahpahaman bahasa hanya dari bahasa musikal ya, tapi juga bisa menjadi kesalahpahaman pada kehidupan sehari-hari loh. Hmm, Ya, itu menurut saya itu cerminan gitu ya, bagaimana kita tidak toleran terhadap musik orang lain, juga kita juga bisa mungkin tidak toleran betul, terhadap kepercayaan orang lain gitu. betul. Apa bedanya gitu kan? Ya kan? Nah, jadi kalau mau ditanyakan apa yang ingin saya bayangkan, ya saya akan membayangkan apa ya, dengan perubahan yang sedang terjadi ini ya setelah pandemi ya, eh, mudah-mudahan akan membantu kita ya membukakan akses ya, bagaimana kita memanfaatkan perubahan ini dengan sebaik-baiknya ya. Hmm, Kalau menurut saya akses teknologi, soal pemahaman, wawasan lintas melintas budaya musikal itu bisa bisa kita lakukan gitu ya. Bagaimana kita belajar gitu ya, saling belajar ya. Kan sekarang sudah terbuka kan, kita betul. bisa merambah media sosial untuk urusan yang lebih lebih bermanfaat lah kira-kira ya, Ya, supaya ya kesalahpahaman antar budaya ini ya, budaya itu menurut saya seluruhan ya, budaya Indonesia antar budaya Indonesia ya, dari mulai yang budaya Masaka, budaya yang indigenous, yang macam-macam yang internasional, bagaimana kita apa ya di dunia sehari-hari ini bisa kesalahpahaman itu bisa diperkecil ya. ya. Saya pikir seni bisa membantu itu ya. Atau musik lah secara khususnya bisa membantu kita untuk mengurangi kesalahpahaman. Begitu, Gili, Amin, dari amin, saya. amin. Wow, luar biasa. Mbak Obit, sekali lagi thank you banget buat waktu dan ilmunya dan sharingannya. Mbak Obit nih misalnya kalau teman-teman IMU di sini nanya, Gil, kalau pengen konsultasi atau pengen ngobrol sama Mbak Ubit, bisa hubungin Mbak Ubit di mana nih Mbak Ubit? Boleh, boleh, boleh.
Nanti saya beri email saya ya ke Gili ya. Boleh tolong disebutin, Mbak? Oh boleh. Nah, Ubit Raseki, Ubiet, UBIET, Rasekinya RASEUKI, raseuki@gmail.com. Silakan. oke. Berarti tinggal email aja nih ya Atau langsung ke Mbak boleh Ubit. juga lewat, karena kita sudah sebut-sebut teknologi, ya silakan ke media sosial ya. Ya meskipun saya Oke. tidak rajin, tapi ya saya kadang-kadang bisa lah bertukar lewat media sosial. Nah, Instagram ya berarti ya. bisa Instagram yang ya tertutup, tapi bisa di kan, saya bisa bisa lah, kita bisa lah berhubungan. Twitter misalnya ya kan. Oke, Saya juga nanti aku suka Twitter. cantumin ya, Mbak ya. Boleh, boleh, silakan. Oke, oke. Nah, Wah, sama Mbak Ubit Ubit. Saya pakai Ubit Raseki semuanya. Ah, Baik yang Twitter, Instagram, Instagram. ya, ya. Wah, nice, nice. Mbak Ubit, thank you Hah, banget untuk sama-sama. hari ini. Mudah-mudahan tetap sukses, tetap sehat, dan impiannya akan tercapai untuk yang tadi Mbak Ubit sebutkan. Itu untuk sama-sama, untuk Ya, kita betul. semua. Ya, Betul. kita sama-sama apa yang namanya mengalami itu Meningkatkan, ya, bersama-sama lah. ya, Ya. ya, betul. Terima kasih Mbak, banyak ya, juga. sama-sama Sampai Mbak Ubit. bertemu. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, bisa follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.